Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Baik, beberapa ikhwan yang hadir sebagai kru di sini, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada di 14 Juli, juga melalui streaming Radio Roja Bandung, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, dan terutama jamaah ikhwan akhwat yang sedang ada di New York dan beberapa negara bagian lainnya di Amerika atau di Kanada atau dimanapun yang ikut bergabung dengan acara kita ini. Alhamdulillah, untuk yang pertama kalinya seumur hidup bagi saya bisa berkomunikasi langsung dengan saudara-saudara seiman di New York sana, yang semoga ini menjadi pembuka jalan bagi kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya di masa yang akan datang. Materi yang kita akan bahas adalah tentang jangan salah dalam hal mencintai. Dalam waktu yang relatif singkat ini, ada dua poin yang ingin saya bahas. Poin yang pertama adalah keutamaan saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dan yang keduanya siapa orang yang harus kita cintai dan siapa orang yang tidak boleh kita cintai. Jangan salah dalam mencintai. Orang yang harusnya kita benci, kita cintai. Yang harus kita cintai malah kita benci. Ini sesuatu yang bisa berisiko terkenanya azab Allah kepada kita sekalian. Baik, poin yang pertama saya ingin membahas bagaimana keutamaan saling mencintai karena Allah dengan sesama mukmin. Kita tahu bahwa mukmin dengan mukmin itu saudara, dipersaudarakan oleh keimanan mereka. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Karena saudara wajib ada rasa cinta. Tanpa ada rasa cinta, dia bukan mukmin. Sebagaimana firman sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai di antara sesama kalian. Jadi adanya rasa cinta indikasi adanya iman. Adanya iman merupakan kunci utama untuk masuk surga. Surga tidak bisa dimasuki tanpa iman, dan iman tidak mungkin ada kalau indikasi yang jelas dan nyatanya yaitu berupa rasa cinta dengan sesama muslim tidak ada. Dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini mengisyaratkan adanya rasa cinta dengan sesama mukmin merupakan indikator adanya iman, dan iman merupakan kunci bisa masuk surga. Ini yang pertama. Kedua,
Keutamaan yang kedua dari saling mencintai ini berupa iming-iming. Saur orang Sunda teh mah pangbibita. Pangbibita itu iming-iming tadi. Sesuatu yang membuat kita tertarik. Yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, kelak di akhiratnya itu akan diberi naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla di alam mahsyar ketika semua orang berkumpul dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, berkaos kaki ataupun bersepatu, dalam keadaan tidak berkhitan. Terus matahari super dekat, hanya sekitar 1 atau 3 mil. Semua orang kepanasan, tersiksa. Semua orang berkeringat. Ada yang keringatnya merendam dia sampai semata kaki, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Tergantung amal mereka masing-masing ketika berada di alam dunia. Semua orang merasakan ketersiksaan dan penderitaan yang dahsyat di alam mahsyar itu. Tapi ada sekelompok orang yang oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan naungan di bawah arsy Allah. Salah satu di antara orang yang akan memperoleh naungan ini adalah orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, karena keimanannya, bukan karena aspek duniawi, tapi karena keimanan. Dia mukmin, saya mukmin, oh wajib sesama mukmin saling mencintai. Ini yang disebut dengan mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Cinta karena keimanan dia, karena keislaman dia, karena syariat Allah yang teraplikasi dalam diri dia. Nah, orang yang saling mencintai karena Allah di akhiratnya kelak akan memperoleh naungan. Di saat semua manusia kepanasan, mengalami penderitaan, dia memperoleh naungan yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Ini terungkap dari banyak hadis. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Ini yang namanya hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabuna fi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Kata Allah, mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaan aku. Pada hari ini aku akan naungi dia. Pada hari di saat tidak ada naungan pada hari itu selain naungan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, yang menjadi pangbibita tadi, menjadi iming-iming bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama mukmin karena ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi tadi bahwa orang itu akan memperoleh naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain, yang hadis ini mungkin sering didengar, tidak hanya oleh orang yang berada di Indonesia, yang di New York, yang di Kanada, yang di mana-mana juga, yang suka ngaji ya, pasti pernah mendengar hadis ini. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla, pangyuhan di Allah Subhanahu wa Ta'ala dina dinten kiamat engke, pada hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya, waktunya sempit. 7 poin ini banyak yang dijelaskan per poin, bisa memakan waktu sangat
panjang dan menghabiskan waktu yang tersedia bagi kita, enggak. Cuma salah satu di antara 7 golongan tadi Rasul SAW menyatakan warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki sama juga dengan 2 perempuan yang kedua-duanya saling mencintai karena Allah. Adanya perkataan fillah, rajulani tahaba fillah, 2 laki-laki. Disebut laki-laki juga mencakup wanita, 2 wanita yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah semuanya karena Allah. Adanya lafaz karena Allah menunjukkan kecintaan mereka berada di atas rel syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini tidak boleh dimaknai, difahami, dibolehkannya hubungan sesama jenis. Sebab ada orang yang mengartikan hadis ini, 2 laki-laki yang saling mencintai. Lalu mereka memahami saling mencintai itu dengan cinta syahwat. Hubungan sesama jenis 2 laki-laki. Ini keliru kalau itu bukan karena Allah, tapi karena syaitan, karena hawa nafsu, karena syahwat. Dan Allah murka terhadap hubungan sama jenis seperti itu. Makanya hadis warajulani tahaba fillah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Makna mencintai karena Allah itu mencintai karena keimanan. Cinta imani, bukan cinta syahwati, bukan cinta hawa nafsu, bukan cinta binatang, bukan cinta yang terlarang secara syar'i. Maka hadis ini memberikan iming-iming juga seperti tadi tentang bahwa orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla itu akan memperoleh naungan di akhirat kelak. Inilah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, sedikit agak ngebut ya, karena waktunya terbatas. Orang yang saling mencintai karena Allah akan dicintai pula oleh Allah. Terlebih apabila kecintaannya kepada sama mukmin itu diaplikasikan dalam bentuk saling memberi hadiah, dalam bentuk saling mengunjungi, dalam bentuk saling menolong, membantu, dalam bentuk saling meringankan beban masing-masing sahabat, kawan atau saudaranya. Semakin besar rasa cinta dia kepada sama mukmin, semakin besar cinta Allah kepada dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Jenis amalannya mencintai sesama mukmin karena Allah, balasannya apa? Dicintai juga orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. 2 orang sahabat, 2 orang bersaudara. Siapa yang lebih dicintai oleh Allah di antara 2 orang ini? Yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang kadar kecintaan kepada sahabat yang lebih besar. Ini terungkap dalam banyak hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis yang juga disebut hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Hadisnya nomor 4331, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firman Allah? Allah menyatakan, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Coba aplikasikan isi hadis ini. Untuk apa? Untuk memperoleh kecintaan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita cintai, tapi balasannya kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wajib akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku,
saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dalam saling menolong, saling membantu karena aku. Karena Allah tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita cintai, tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong, yang kita bantu, yang kita kunjungi. Enggak. Tapi balasannya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Balasan dari orang enggak seberapa. Balasan dari Allah tak terhingga. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tadi ini, Allah menyatakan orang yang saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling membantu menolong karena Allah, ya, orang itu wajib memperoleh kecintaan Allah Azza wa Jalla. Semakin besar kadar cinta dia kepada saudaranya, semakin besar kadar cinta Allah kepada dia. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma tahaba ithnani fillah illa kana habbuhuma ila Allah asyaddahuma hubban li sahibihi." Coba bayangkan hadis ini. Aplikasikan. Berlomba untuk memberikan kecintaan kepada orang lain dengan kadar terbesar, tanpa mengharapkan balasan dari dia, tapi dari Allah. Kata Rasul SAW, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah kecuali orang yang paling dicintai oleh Allah di antara dua orang itu adalah orang yang paling memiliki kadar kecintaan terbesar kepada saudaranya, kepada sahabatnya. Makin besar rasa cinta kita kepada saudara, makin besar kecintaan Allah kepada orang itu, kepada kita sekalian. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan dari orang yang kita cintai. Kita mencintai dia bukan karena mengharapkan timbal balik dari orang itu. Kalau tuh ada timbal balik nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi bukan itu yang kita harapkan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini memberikan dorongan untuk mencintai saudara sesama mukmin dengan kadar kecintaan sebesar mungkin. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini dituturkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 2567, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan." Ada seseorang mengunjungi saudaranya di kota lain, saudara seiman. Lalu Allah mengutus satu malaikat untuk menemui orang itu. Ketika bertemu, malaikat ini berwujud manusia. Malaikat ini bertanya, "Aina turid? Mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya akan berziarah ke saudara saya di kota ini. Malaikat itu bertanya, "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Apakah kamu membawa nikmat yang akan kamu bagi-bagi kepada dia? Bawa oleh-oleh enggak? Gitu ya. Kalau orang Cililin bawa wajib enggak? Kalau orang Bandung bawa peyem atau oncom Bandung enggak? Oleh-oleh Bandung enggak? Dia menjawab, "La, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah." Kecuali aku motivasinya cuma satu. Aku cinta kepada dia karena Allah. Kecintaan itu melahirkan kerinduan untuk bertemu. Hanya itu motivasinya. Ya. Berkatalah malaikat itu, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu.
untuk memberi kabar kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada Dia karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka faidah, keutamaan dan keagungan yang ketiga dari saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla adalah orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin besar kecintaan kita kepada saudara kita, makin besar kecintaan Allah kepada kita sekalian. Ya. Timbul pertanyaan, apa sih untungnya dicintai oleh Allah? Atau ini mah tidak perlu jawabannya. Karena saking jelasnya, jangankan oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia saja. Aduh, sudah berbunga-bunganya luar biasa. Semua yang ada di New York pasti pernah mengalami itu. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nih, salah satu penjelasan keuntungan orang yang dicintai oleh Allah tertuang dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini juga dinukil Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab mahabbatullah. Hadis kursi, Allah menyatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa la in ista'adani la'idannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya, yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya, yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Bila dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini janji Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah dicintai dari kalangan hambanya. Dan salah satu penyebab orang itu dicintai oleh Allah adalah karena orang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan yang ketiga apa keempat? Hitung sendiri. Keutamaan berikutnya, keempat atau kelima. Di akhirat, orang itu akan memperoleh kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Berupa apa kemuliaannya? Berupa wajahnya hurung bercahaya. Hurung itu apa? Bercahaya, sumringah, ya, memancarkan sinar. Terus dia akan memperoleh mimbar-mimbar yang juga bercahaya. Dia dibebaskan dari rasa takut ketika semua orang takut. Dia dibebaskan dari rasa sedih ketika semua orang bersedih. Dan mimbar, fungsi mimbar itu untuk duduk, bukan podium. Mimbar itu untuk duduk tapi ada tangganya. Mimbar Nabi SAW tiga tangga. Karena mimbaru Rasulullah SAW salasa darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi SAW itu ada 3 tingkat. 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di anak tangga kedua dan duduk di anak tangga ketiga. Makanya beliau dikatakan naik mimbar karena benar-benar naik. Dan mimbar bukanlah podium ya. Ini mimbar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ketika khutbah di masjid-masjid. Bukan podium-podium seperti yang ada di gereja. Itu bukan, itu podium namanya. Mimbar tempat duduk. Orang yang saling mencintai karena Allah ketika di dunia diberi mimbar, tempat duduk dari cahaya, bercahaya, bersinar. Dia ini apa ya diungkapkannya dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Sundanya, dia ini dipikabita kubatur. Tolong terjemahkan orang-orang yang ada di New York yang tidak tahu apa yang dimaksud dipikabita. Apa dipikabita bahasa Indonesia? Disukai beda. Dipikabita
Diiming-iming, mah dibibita. Dibika-bita ku batur. Jadi orang lain itu tertarik juga ingin seperti itu gitulah. Itu dibika-bita. Ya. Bukan orang biasa yang kabita, yang tertarik, yang teriming-iming, yang terobsesi ingin seperti itu. Tapi juga para nabi, para syuhada, para solihin ingin kayak begitu. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna min ibadillahi nasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Yaqbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallah." Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada beberapa golongan manusia. Mereka ini bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Tapi para nabi dan para syuhada merasa kabita oleh kedudukan mereka. Merasa tertarik, teriming-iming. Merasa ingin juga seperti itu. Merasa iri, tapi iri dalam arti menginginkan hal itu tanpa membenci hal itu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna manhum." Oh ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa mereka. Mereka itu orang istimewa, sampai para nabi, para syuhada juga kabita ingin seperti itu. Dijawab oleh Nabi SAW, "Hum unasun tahabu fillah ala ghairi arhamin bainahum yata'atawnaha. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nurin la yakhafuna idha khafan nas wa la yahzanuna idha hazanan nas wa qara'a ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Kata Rasul SAW, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Bukan saudara, bukan dulur, bukan baraya, bukan orang yang memiliki hubungan darah, enggak. Itu orang lain. Dengan cek orang Sunda. Dengan itu artinya tidak ada hubungan kekerabatan, tapi saling mencintai karena Allah SWT, karena keimanannya. Maka demi Allah, wajah mereka itu bercahaya. Mereka pun berada di atas cahaya. Mereka tidak takut ketika orang-orang mengalami ketakutan. Mereka tidak merasakan kesedihan ketika semua orang merasa sedih. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasakan ketakutan dan mereka pun tidak akan berduka cita, tidak akan merasa bersedih. Maknanya adalah di akhirat nanti, selain di dunia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dalam kitab Sunan dan dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan dalam kitab Sahih Al-Jami hadis ini dikategorikan hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka itu dipikabita ku para nabi dan para syuhada. Udah seadanya aja dalam bahasa Sunda. Mereka dipikabita ku para nabi, para syuhada. Maknanya para nabi, para syuhada juga merasa tertarik dengan kedudukan mereka, saking agungnya itu mereka. Inilah keutamaan yang ke entah 4 entah 5, hitung sendiri. Keenam, kayaknya waktunya nggak cukup. Ini poin terakhir dalam yang pertama ini. Nanti yang keduanya belum, dan itu intinya, jangan salah mencintai. Poin keenam dari keutamaan saling mencintai.
Nah, coba lihat. Saling mencintai ini aspek sosial. Interaksi kita dengan sama manusia, tapi interaksi sosial berpengaruh terhadap apa? Terhadap kekhusyuan kita dalam sholat. Aspek pergaulan horizontal memiliki pengaruh besar terhadap hubungan vertikal kita kepada Allah. Jangan berharap sholat kita akan khusyuk bila kita punya musuh. Jangan berharap salat kita bisa khusyuk bila kita punya kebencian dengan sama muslim. Karena ini ataupun yang terakhir ini adalah orang yang saling mencintai karena Allah akan memperoleh manisnya iman, merasakan manisnya iman. Halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis shalah. Manisnya iman ini mencakup juga khusyuk di dalam salat. Orang yang saling mencintai karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini aplikasi atau wujudnya, bentuknya banyak. Di antaranya khusyuk dalam salat. Di antaranya merasakan ketenangan dan ketentraman. Batinnya teduh, dadanya lapang, ya. Dan inilah yang disebut dengan halawatul iman. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Beliau menyatakan, man sarrahu ay yajida halawatal iman falyuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa orang yang ingin merasakan manisnya iman dalam hatinya, hendaklah dia mencintai orang lain sesama mukmin dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah, ya, orang itu akan apa? Akan memperoleh manisnya iman. Dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam hatinya, orang itu akan merasakan manisnya iman. Saya tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya karena waktunya yang tidak cukup. Salah satu di antaranya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu mencintai orang lain sesama mukmin dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Cintanya karena Allah, bukan karena cinta karena dia kaya, siapa tahu kecipratan. Bukan karena dia ini pejabat tinggi, direktur, siapa tahu saya diangkat dari stafnya. Bukan dia karena berpangkat, ya, atau karena populer, karena beken, bekas kenek, karena masyhur. Kalau saya dekat bersahabat cinta kepada dia, saya ikut nebeng numpang beken. Enggak, bukan karena itu. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah, Rasul SAW menyatakan dia akan memperoleh halawatal iman. Manisnya iman. Allah akan berikan. Karena Allah Maha Pengatur hati. Hati kita itu diatur oleh Allah, dimanage oleh Allah, dibolak-balikan hatinya oleh Allah, bukan oleh kita. Allah lah yang membuat kesedihan di dalam kita sehingga kita menangis. Allah menyatakan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat kamu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat kita menangis, Allah berikan kesedihan ke dalam hati kita. Allah Maha mengatur hati kita. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati seluruh manusia itu berada di antara 2 jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Allah yang membuat seseorang bersedih, lalu dia sedih nangis. Allah yang membuat seorang tertawa dengan cara Allah berikan kesenangan, lalu dia tertawa. Allah yang membuat hati seorang itu tenang atau tentram.
Allah yang membuat hati seorang itu resah, gelisah. Allah yang mengatur. Tapi Allah sudah menjelaskan kepada kita sebab-sebab. Kenapa sebabnya orang itu diberi ketenangan? Kenapa orang itu diberi keresahan? Kenapa orang itu diberikan kesedihan? Allah semuanya sudah jelaskan. Salah satu di antara penyebab seseorang diberikan ketenangan, ketentraman, termasuk kekhusyuan di dalam sholat adalah mencintai sesama muslim karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu di antara doa yang masyhur adalah ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'at. Wahai Allah, zat pembolak-balikan hati, pembolak-balik hati. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepada-Mu. Ya. Jadi yang mengatur kondisi hati manusia hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itulah ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum tentang beberapa poin keutamaan. Beberapa saja, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya mungkin waktu 2 jam yang kita perlukan, tapi waktu yang kita miliki sekarang terbatas, sehingga cukup 6 poin yang kita jelaskan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Itulah poin pertama yang ingin saya bahas. Poin keduanya nggak sempat, waktunya sudah habis. Tinggal kira-kira 15 menit lagi gitu untuk tanya jawab, atau beberapa menit lebih dari itu. Mungkin poin yang kedua kita tunda kapan-kapan saja ya, walaupun tidak oleh saya, nanti oleh ustadz lain juga bisa dibahas tentang jangan salah dalam hal mencintai. Siapa yang harus kita cintai dan siapa yang tidak boleh kita cintai akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Walaupun sekali lagi tidak harus saya menjelaskan, boleh dengan ustadz lain mungkin lebih lengkap, lebih mendalam, lebih luas daripada pembahasan yang saya kemukakan. Karena pembahasan itu juga butuh waktu yang lama juga, tidak cukup untuk 15-20 menit, kita tunda di pertemuan yang akan datang. Ya, penjelasan dari saya cukup sampai di sini saja, dan kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada siapa Ardi yang membawa acara di New York untuk mengatur, memandu tanya jawab dengan hadirin yang ada di sana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Ardi. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Insya Allah dari kita semua tadi mudah ya untuk memahaminya, untuk prakteknya mungkin agak susah. Sebetulnya kami menunggu mengenai jangan salah mencintai, tapi insya Allah nanti lain kali kita bisa atur lagi waktunya untuk meneruskan Ustaz. Baiklah, sambil yang lain juga untuk meneruskan pertanyaan ke kajian 1. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaan pertama, ini suka ada kejadian begini Ustaz. Bagaimana sikap kita karena mencintai saudara karena Allah dalam menghadapi tamu yang menginap yang tidak sholat subuh? Apakah dibangunkan? Tapi memang biasanya mereka juga tidak sholat begitu. Jadi merasa agak riku karena takutnya mereka sholat juga karena nggak enak sama kita gitu Ustaz. Jadi bagaimana sebaiknya Ustaz, dan bagaimana para ulama atau para sahabat itu menyikapinya Ustaz? Baik. Ya, barakallahu fiik kepada penanya yang tidak disebut namanya tadi. Kalau ada tamu menginap di rumah kita, wajib untuk kita muliakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamu. Selama 3 hari wajib kita muliakan dia. Kita jamu. Termasuk kalau dia mau menginap, izinkan. Ya. Terus dakwahi. Apalagi kita tahu dia tidak sholat. Kita dakwahi. Sebagai sama muslim. Salah satu di antara kewajiban sama muslim adalah mendakwahi ketika dia membutuhkan dakwah itu. Kita jelaskan wajibnya sholat. Kita jelaskan agungnya keutamaan yang diperoleh dalam sholat.
kita jelaskan besarnya dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak sholat. Besarnya dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa mencuri, berzina, mabuk, dan judi. Itu pernyataan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang berzina, yang berjudi, yang mabuk? Pasti jijik banget. Sampah masyarakat disebutnya juga ya. Tapi dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada yang tadi. Kenapa? Karena kalau mencuri, kalau berjudi, kalau menggibahi, kalau memfitnah, bahkan memukul, orang itu hanya merampas hak sesama manusia. Mencuri merampas hak manusia berupa hartanya atau uangnya atau makanannya. Menggibahi, memfitnah, merampas hak manusia, yaitu kehormatannya yang kita rampas. Berjudi juga begitu, yang kita rampas secara batil adalah uang orang. Maka itu sudah disebut sampah masyarakat. Sudah disebut tindakan kriminal yang harus dipidana di penjara. Adapun meninggalkan sholat, yang dia rampas adalah hak Allah SWT. Allah memiliki hak untuk diibadahi. Allah memiliki hak untuk kita bersujud kepadanya, ruku kepadanya melalui salat yang Allah syariatkan. Itu hak Allah. Maka bila seseorang tidak menunaikan salat, berarti orang itu tidak memberikan hak Allah kepada Dia yang menciptakan kita. Merampas hak Allah, tidak ditunaikan. Kalau ada orang sekarang di sebuah negara punya kewajiban kepada negara berupa apa? Membayar pajak, lalu tidak dibayar, padahal ada uang. Apa yang terjadi? Dia dipidana sebagai orang yang menggelapkan pajak. Umpamanya kita buka usaha hotel, buka usaha restoran, ada kan pajak 10% dari uang konsumen yang belanja di restoran kita, makan di restoran kita, 10% itu hak negara. Pajak 10 apa 20 atau 5%. Kalau di Indonesia kalau nggak salah 10%. Nanti itu kan harus disetorkan. Tapi kita tidak setorkan. Apa yang terjadi? Dipidana dengan tuduhan apa? Penggalapan pajak. Karena apa? Mengambil hak pemerintah, mengambil hak sesama manusia. Apalagi tidak sholat mengambil hak Allah SWT. Kita nasihati begitu untuk menggambarkan betapa apa? Besarnya dosa tersebut, melebihi besarnya dosa berzina, dosa berjudi, dosa maling, dosa korupsi, karena yang dirampas hak Allah SWT. Bila Allah mencintai, masih menginginkan kebaikan bagi orang itu, Allah akan berikan ukubahnya di dunia. Nabi SAW menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjala lahu uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segera akan azab bagi hamba itu atas dosa-dosanya di dunia. Sehingga bersih lagi dengan azab itu, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun kalau dia tidak sholat terus-terusan tapi tidak diazab, malah diberikan harta yang melimpah, diberikan kedudukan jabatan, itu menunjukkan Allah ingin menunda azab itu di akhirat. Di dunia biar dia tidak terkurangi, tidak terhapus dosa-dosanya oleh musibah, oleh azab, enggak. Diberikan kesenangan sampai mati dalam keadaan demikian, lalu azab itu Allah berikan di akhirat dengan lebih dahsyat lagi. Ya, beritahukan seperti itu. Salat enggak berapa lama? Salat enggak menyita banyak waktu, tenaga. Salat enggak bikin kita ngos-ngosan. Salat enggak bikin kita umpamanya berkeringat. Salat tidak membuat kita, kata orang Sunda mah, tiba bergeg. Tiba bergeg itu ekspresi kita ketika kita mengangkat barang yang berat, sampai begitu saking beratnya, itu tiba bergeg namanya. Menunjukkan semua energi kita keluar. Salat enggak sampai begitu. Ya. Sebentar. Enggak perlu energi banyak. Itu hak Allah yang sangat sedikit dari diri kita. Tunaikan. Yang sedikit aja tidak kita tunaikan, itu kriminal besar kepada Allah SWT. Ya. Oleh karena itu nasihati dan nasihati. Ya.
Kalau sudah dinasihati dia tetap ngeyel, ngotot, kekeh, petekeh, tidak mau sholat, sudah itu tanggungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya menyampaikan, dan ketika menyampaikan jangan terhalang oleh rasa wegah, segan ataupun ketidakenakan kepada kawan. Percumalah dia disuruh sholat juga pasti nggak akan sholat. Dia bangun, kita pergi, dia tidur lagi. Itu tanggung jawab dia. Yang penting kita sudah menyampaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Yupsi. Silakan dari Yupsi untuk bertanya langsung. Ibu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau menanyakan Ustaz yang tadi Ustaz tafsirkan bahwa pada waktu sahabat mau bertemu dengan temannya dan malaikat turun menjadi manusia. Malaikat menanyakan apakah kamu membawa sesuatu untuk temanmu dan temannya itu sahabat bilang saya tidak membawa apa-apa. Yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah dari situ kita disunahkan untuk membawa sesuatu kalau kita menemui sahabat kita atau teman kita yang karena Allah begitu saya tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Ibu Yusi. Siapa? Ibu Nini. Barakallahu. Ibu Nini. Iya. Iya, apakah disunahkan kalau kita berkunjung membawa oleh-oleh? Betul. Membawa hadiah. Lebih besar hadiah lebih bagus. Bukan besar ukurannya. Bukan lemari. Karena saling memberi hadiah dianjurkan. Dan itu akan lebih saling mencintai dengan kadar lebih besar daripada sebelumnya. Nabi SAW menyatakan, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oleh karena itu, dianjurkan ketika kita bertemu, baik berkunjung, atau ada janji dengan kawan, ketemu di jalan, ketemu di suatu tempat, ketemu di pengajian, gitu ya, untuk menyiapkan hadiah untuk kita berikan apapun, maka itu bagus. Dan itu akan lebih saling mendekatkan hubungan mereka berdua dan meningkatkan kadar kecintaan di kalangan mereka berdua. Adapun hadis tadi yang menyatakan orang tadi tidak membawa apa-apa karena memang itu adalah menjelaskan pengorbanan minimum yang dilakukan oleh orang itu. Nggak bawa apa-apapun, dia tetap berkunjung untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, dan rasa cintanya kepada saudaranya. Walaupun nggak ada bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, tapi minimal dengan berjumpanya saja itu sudah menunaikan kewajiban dia terhadap sesama muslim. Oleh karena itulah, hadis tadi tidak menunjukkan kalau begitu disunahkan nggak bawa apa-apa. Sebab hadis tadi juga orang tadi nggak bawa apa. Bukan. Itu minimal. Ya, walaupun tidak bawa apa-apa karena memang tidak punya, lakukan kunjungan itu. Apalagi kalau ya datang berkunjung ya bawa apa-apa, itu lebih menyenangkan bagi orang yang didatangi dan itu akan lebih mendekatkan hubungan sebagaimana Nabi SAW menyatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya cukup jelas. Ini pertanyaan dari orang Kuningan ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang orang Kuningan. Alhamdulillah. Iya, saya ada pertanyaan tentang satu hadis Ustaz. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang atau sesuatu yang dicintainya. Mohon penjelasan tentang hadis itu Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang Kuningan anu henteu nyebatkeun jenenganana tadi yang tidak menyebut nama. Betul ada hadis al-mar'u ma'a man ahabba bayu.
Nah, tadi disebutkan. Iya, Kang Bayu orang Kuningan. Nabi SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Ya. Makna akan bersama-sama pertama di dunia jelas. Kedua di akhirat. Di akhirat itu juga akan bareng sekalipun apa? Sekalipun amal yang mereka lakukan berbeda. Amal orang lain itu tinggi, amal kita rendah sedikit karena faktor keimanan yang kurang. Kurangnya iman memberikan dorongan untuk beramal yang kurang juga. Kita mah hanya salat fardu yang 5 waktu, hanya saum Ramadan gitu ya. Yang salat sunat, saum sunat banyak ditinggalkan. Tapi sahabat yang kita cintai itu, fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tapi kita mencintai. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang ini, orang yang amalannya terbatas, dikatrol agar bisa bersama-sama dengan orang yang dicintainya sekalipun amalnya demikian. Suatu saat seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Ma'adadta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia bilang, la ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada persiapan yang saya siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kecuali satu aja, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Seorang sahabat mendengar perkataan ini langsung. Fa uhibbu Rasul sallallahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum fil akhirah walau kana amali dunahum. Atau kama qala sallallahu. Maka mendengar itu aku sangat mencintai Rasul sallallahu, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap dengan itu aku akan bersama-sama mereka di akhirat sekalipun amal yang aku lakukan jauh dibanding amal mereka. Dari sinilah kita itu tidak boleh untuk sembarangan mencintai. Jangan salah memilih orang yang kita cintai. Orang kafir kita cintai, orang fasik kita cintai, orang bejat kita cintai, orang yang durhaka kita cintai. Nanti kita akan bersama-sama dia di akhirat. Sedangkan mereka ketika di akhirat kalau durhaka apalagi kafir berada di mana? Dalam neraka. Maka kita pun akan masuk terjerumus. Itu nanti pada poin yang berikutnya tuh ya tadi. Tapi yang jelas orang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya itu di akhirat kelak. Selain di dunia ini, di dunia jelas kita akan bersama selalu dekat dengan orang yang kita cintai. Dan itu terbawa sampai ke akhirat nanti. Makanya jangan salah memilih orang yang akan kita cintai. Ingin bergabung bersatu bersama siapa kita kelak di akhirat? Apakah ingin bersama-sama dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh? Ataukah dengan orang-orang durhaka? Maka itu bisa kita tentukan sejak sekarang. Siapa yang kita cintai? Dengan siapa kita bergaul di dunia? Kawan bergaul kita di dunia akan tetap menjadi kawan kita di akhirat nanti. Jangan salah memilih ya. Nanti poin itu secara rinci akan dijelaskan di dalam poin kedua yang belum sempat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mike. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita punya waktu 3-6 menit lagi. Maaf. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oh iya. Sebenarnya 5-6 menit lagi. Tapi it's okay lah. Ada 2 pertanyaan, cuman akan disingkat menjadi 1 pertanyaan. Silakan Bapak Rudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di New York atau di Amerika ini kita sering berbaur atau bersosial dengan orang non-muslim. Bagaimana kita menghormati atau respect pada non-muslimin dengan baik? Bolehkah kita mencintai mereka karena sesama manusia, tapi tetap membencinya karena kekufarannya?
contohnya Rasulullah bersikap pada pamannya Abu Thalib. Begitu Ustaz. Jazakallah. Iya, wa jazakallahu khairan Bapak Rudi ya di New York yang saya tidak tahu asalnya dari mana, bahwa di Bandung Dewa ya. Bagaimana sikap kita? Iya, Padang. Bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Saya perluas pembahasannya ya. Sikap kita kepada orang kafir berbeda-beda, dibedakan menjadi 4 jenis sikap. Pertama, kalau orang kafir ini orang kafir yang tidak memusuhi dan tidak memerangi kita. Kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh berinteraksi, tidak dilarang berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Allah hanyalah melarang kalian untuk bermuamalah, bersahabat, ya, berinteraksi dengan orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu pihak lain untuk mengusir dan memerangi kalian. Maka tidak boleh. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Siapa yang berinteraksi dengan mereka itulah orang zalim. Oleh karena itu, selama orang kafir tadi tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari negeri kita, kita boleh berinteraksi, ya, dengan cara interaksi yang tidak melanggar syariat. Tidak boleh pinjam-meminjam dengan ada riba, tidak boleh bergaul dengan minum-minuman keras, tidak boleh bergaul antara laki dan perempuan secara bebas, dan seterusnya. Itu tetap, rambu-rambu itu tetap dijaga. Bolehnya kita bergaul dengan orang kafir yang tidak memerangi kita tidak berarti bebas tanpa rambu yang harus kita perhatikan. Enggak, tetap rambu tetap dalam bergaul, ya. Itu yang pertama. Kedua, ketika orang kafir itu sakit, kita boleh melayatnya. Sebagaimana Nabi SAW melayat pamannya Abu Thalib. Sebagaimana Nabi SAW melayat orang Yahudi ketika sakit. Ada orang Yahudi membantu-bantu di Nabi SAW, kemudian sakit, dilayat oleh Nabi SAW, lalu diajak Islam dan mau masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, ya. Jadi boleh melayat. Ketiga, ketika orang kafir itu mati, kita tidak boleh bertakziah, tidak boleh ikut ke kuburannya, ikut menguburkan. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak melakukan itu kepada pamannya sendiri Abu Thalib, enggak. Setelah ketika Abu Thalib sakit, dilayat, diajak Islam. Setelah mati, Nabi tidak ikut serta di dalam prosesi penguburan, ya. Walaupun itu siapa? Pamannya sendiri, kerabat yang sangat dekat, yang besar jasanya di dalam melindungi Nabi SAW dari gangguan orang-orang kafir, tapi tidak ikut prosesi pemakaman. Yang keempat, setelah orang kafir dikuburkan, kita boleh berziarah ke makamnya, boleh. Tapi dengan syarat tidak berdoa ketika masuk kuburannya dan tidak mendoakan ampunan, rahmat atau yang sejenisnya. Terus untuk apa ziarah? Untuk mengambil ibrah, kita pun akan mati seperti dia. Ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada ibunya. Ibunya mati di sebuah desa namanya Abwa. Nabi SAW ketika mau ke Mekah dari Madinah untuk haji atau umrah, kemudian singgah dulu, lalu menangis. Ditanya oleh Umar, maafkah ya Rasul, apa yang membuatmu menangis? Nabi SAW menjawab, Ista'dantu Rabbi an astaghfir li ummi falam ya'dan li wastaghfartu minhu an azura qabraha fa'adina li fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Tidak boleh kita mintakan ampunan untuk orang kafir, sekalipun dia ibu kita, ayah kita, kerabat terdekat kita, tidak boleh. Maka nalin nabi walladzina amanu
Tidaklah layak bagi seorang nabi juga orang-orang beriman ayastaghfirul musyrikin, untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walau kanu ulul qurba, sekalipun itu kerabat terdekat. Tidak boleh. Nah, Nabi SAW minta izin, ya Allah, izinkan saya mintakan ampunan untuk ibu. Tidak boleh. Lalu saya menangis. Lalu saya meminta izin kepada Allah untuk ziarah ke kuburannya. Allah kemudian mengizinkan ziarah ke kuburan ibunya yang mati dalam keadaan musyrik. Maka silakan kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini dan juga banyak hadis yang senada dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya kita berziarah ke makam orang-orang kafir, tapi tidak untuk mendoakan mereka. Lalu untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran kita pun akan mati juga seperti dia, ya. Oleh karena itu, inilah 4 sikap kita kepada orang kafir. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, orang kafir itu masih hidup. Kalau orang kafir itu tidak menunjukkan permusuhan kepada kita karena agama kita, ya, maka boleh kita berinteraksi dengan mereka, ya, tapi dengan tetap memperhatikan rambu-rambu, berbuat baik, berbuat adil, tunjukkan kemuliaan akhlak. Boleh nggak membantu? Boleh. Di sini di Bandung ada seorang dokter dari Cina, ahli akupuntur, ya, datang sebagai orang kafir kemudian masuk Islam dan menikah. Jadi hanya mengambil wanita-wanita sebagai susternya yang berkerudung, lalu masuk Islam dan menikah dengan salah satu karyawatinya di sini. Saya tanya, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Ketika mau masuk Islam, dia menjawab, ketika saya berada di Malaysia, saya kekurangan uang, mendesak dengan jumlah yang besar. Ada dokter kawan saya orang Malaysia memberikan bantuan, bukan meminjamkan tapi memberi. Nih, saya kagum kepada dia. Padahal nggak begitu dekat. Saya tanya, kenapa Anda membantu saya padahal kita ini nggak begitu dekat, kurang begitu kenal, hanya sejawat dalam proyek ini saja. Dia menjawab, agama saya menyuruh saya menolong siapapun yang butuh pertolongan tanpa memandang agama. Oh, begitu agama Anda, luar biasa. Apa agama Anda? Islam. Apa Islam mengajarkan demikian? Ya, jangankan ke orang binatang, anjing yang kehausan diberi minum, ya, maka menyebabkan dosa wanita pezina yang memberi minum itu diampuni oleh perbuatan tersebut. Imam Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis itu menyatakan, seandainya memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan bisa menghapus lautan dosa seorang wanita pezina, bagaimana dengan memberi makan manusia, memberikan air kepada orang yang kehausan, memberikan pakaian kepada yang telanjang dan seterusnya. Ini jauh lebih besar lagi. Dia sudah ada rasa simpati kepada agama Islam ini. Datang ke Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar, melihat interaksi dia dengan sesama manusia yang muslim semakin tertarik, lalu dia masuk Islam. Yang membuat saya tertarik kepada Islam adalah akhlak dan sikap mereka kepada penganut yang tidak seagama. Itu yang membuat saya tertarik. Akhirnya dia masuk Islam. Tunjukkan kemuliaan akhlak, maka itu dakwah kita kepada mereka yang semoga itu bisa membuka pintu hati mereka untuk menerima hidayah Islam dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian, mungkin sudah lebih dari 6 menit dari jawaban tadi. Saya masih betah, tapi waktu juga yang batasi kita. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang, ya. Salam saya untuk semua yang hadir di sana. Mudah-mudahan suatu saat Allah mempertemukan kita, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.